Pernah nggak dada terasa sesak saat buka aplikasi saham, layar penuh warna merah, sementara di timeline media sosial teman pamer cuan, screenshot profit, dan kata-kata manis tentang masa depan cerah. Padahal sahamnya sama, waktunya mirip, dan modalnya tidak jauh beda. Lalu muncul pertanyaan pelan tapi menusuk. Apa yang salah dengan saya? Kenapa hasilnya bisa sejauh ini? Disinilah banyak orang terjebak menjadi investor jalur FOMO. Beli saham bukan karena paham bisnisnya, tapi karena katanya ini bakal terbang, grup Telegram lagi rame, atau influencer bilang ini peluang langka. Tanpa sadar, keputusan finansial besar dibuat dengan logika yang bahkan kalah matang dibanding memilih tempat makan malam. Ini bukan strategi, ini reaksi emosional. Bayangkan Anda membeli HP bekas di marketplace seharga 10 juta, tapi penjual melarang Anda mengecek barangnya. Layar tidak boleh dinyalakan, kamera tidak boleh dites, riwayat pemakaian dirahasiakan. Anda tetap transfer dengan alasan percaya kata penjual. Kedengarannya konyol, tapi itulah yang terjadi saat orang beli saham tanpa membaca laporan keuangan. Itu bukan nekat, itu setor nyawa uang. Pasar modal sejatinya bukan arena sulap atau tempat keajaiban. Ia adalah mesin pemindah uang yang dingin dan objektif. Uang berpindah dari tangan orang yang tidak sabaran dan buta data ke tangan mereka yang sabar dan teliti. Tanpa bekal data, posisi kita bukan pemain, tapi mangsa. Dan mangsa selalu jadi bahan santapan pertama. Mari jujur pada diri sendiri. Jika Anda membeli saham tanpa tahu bisnisnya jual apa, untungnya dari mana, dan risikonya apa, Anda tidak sedang berinvestasi. Anda sedang berjudi nasib di meja kasino bernama Bursa Efek. Bedanya, di kasino lampunya terang dan musiknya kencang, di saham lampunya bernama harapan dan musiknya bernama opini. Ironinya, kita rela menghabiskan berjam-jam menonton review YouTube sebelum membeli TWS harga 200.000. Kita bandingkan suara, baterai, dan kenyamanan. Tapi saat menaruh uang puluhan atau ratusan juta di saham, kita malas meluangkan 10 menit membaca laporan keuangan. Skala risikonya terbalik, tapi keseriusannya justru menurun. Banyak orang takut pada laporan keuangan karena menganggapnya monster rumit yang hanya bisa dibaca lulusan akuntansi. Padahal logikanya sangat sederhana. Itu hanyalah buku catatan warung versi perusahaan besar. Uang masuk dicatat, uang keluar dicatat, sisa uangnya dihitung, sama seperti catatan belanja dapur, hanya angkanya saja yang lebih besar. Anggap laporan keuangan sebagai surat cinta dari manajemen kepada Anda sebagai pemilik. Di sana mereka bercerita jujur tentang kondisi dapur perusahaan. Apakah sedang masak daging yang gurih dan bergizi, atau diam-diam sedang membakar uang tanpa hasil. Dari surat ini, kita bisa menilai apakah pengelolanya amanah atau sekadar pandai merangkai kata. Video ini tidak akan mengubah Anda menjadi akuntan publik. Tidak ada rumus rumit atau hitungan jelimet. Tujuannya jauh lebih praktis, memberi Anda kacamata X-ray sederhana untuk melihat kesehatan perusahaan dalam waktu singkat. Cukup untuk tahu mana bisnis sehat, mana yang kelihatannya ramai tapi rapuh dari dalam. Saat Anda benar-benar paham isi perut perusahaan, satu hal mahal akan datang. Ketenangan, harga saham turun tidak lagi memicu panik atau cut loss impulsif. Justru muncul senyum kecil karena tahu apakah ini masalah serius atau sekadar diskon sementara. Di titik ini, investasi berhenti menjadi sumber stres dan berubah menjadi alat membangun masa depan dengan kepala dingin. Sekarang kita geser cara pandang. Berhenti melihat diri sebagai penebak grafik atau pemburu sinyal. Mulai hari ini, posisikan diri sebagai pemilik bisnis. Bayangkan tetangga Anda, sebut saja Pak Slamet, datang mengajak patungan modal untuk membesarkan warung baksonya. Uang Anda akan dipakai serius, bukan recehan, maka logika Anda otomatis berubah. Pertanyaan pertama yang hampir pasti keluar dari mulut Anda adalah, warungnya laris nggak Pak? Ini bukan sok cerewet. Ini refleks sehat. Anda ingin tahu, apakah usahanya benar-benar menghasilkan uang atau cuma ramai tapi boncos? Inilah bentuk paling manusiawi dari laporan laba rugi, mengukur kinerja jualan secara nyata. Lalu muncul pertanyaan kedua yang lebih dalam, Pak Slamet punya harta apa saja dan utangnya ke siapa?
Anda ingin tahu apakah gerobak, ruko, dan peralatannya sebanding dengan utang yang menempel. Ini adalah cerminan neraca, laporan yang menunjukkan seberapa kuat fondasi bisnis berdiri. Pertanyaan ketiga biasanya terdengar santai tapi sangat krusial. Duit hasil jualannya beneran dipegang atau masih diutang orang? Bakso laku banyak, tapi kalau pembeli ngutang semua, kas bisa kosong. Inilah esensi laporan arus kas, membedakan antara untung di catatan dan uang yang benar-benar ada di tangan. Dari sini terlihat jelas, kesehatan bisnis tidak bisa dinilai dari satu sisi saja. Warung bisa ramai pembeli, tapi tetap bangkrut jika utangnya menumpuk dan kasnya kering. Inilah alasan mengapa kita butuh 3 pilar sekaligus, laba rugi, neraca, dan arus kas. Satu pilar saja tidak cukup menopang bangunan. Bayangkan bisnis seperti tubuh manusia. Laba rugi adalah otot, menunjukkan seberapa kuat perusahaan berlari dan bekerja. Neraca adalah tulang, penopang struktur agar tidak mudah roboh. Arus kas adalah darah, membawa oksigen kehidupan. Otot besar tanpa tulang kuat akan tumbang, tulang kokoh tanpa darah tetap mati. Kesalahan umum investor pemula adalah membaca laporan keuangan seperti melihat foto. Hanya satu titik waktu, lalu langsung menyimpulkan. Padahal yang benar adalah menontonnya seperti film. Lihat tren 3-5 tahun. Apakah ceritanya tentang pertumbuhan yang konsisten atau perlahan menuju kemunduran? Prinsip penting berikutnya adalah follow the money. Uang tidak pernah bohong. Dari laporan keuangan, kita bisa melihat kemana uang perusahaan mengalir. Apakah dipakai memperbesar bisnis, membangun pabrik, dan inovasi, atau justru bocor ke transaksi yang mencurigakan dan tidak produktif. Disinilah sikap skeptis sehat dibutuhkan. Tugas investor bukan mencari alasan untuk membeli, tapi mencari alasan untuk tidak membeli. Bedah risikonya, cari potensi masalahnya. Jika setelah itu risikonya masih masuk akal dan bisa diterima, barulah keputusan beli menjadi rasional, bukan emosional. Dengan mentalitas juragan warung ini, kita siap masuk lebih dalam. Kita akan mulai dari mesin pencetak uangnya dulu, bukan dengan bahasa buku teks, tapi dengan logika sehari-hari yang bisa langsung dipakai. Kita mulai dari laporan laba rugi, tempat pertama melihat apakah sebuah bisnis benar-benar layak diperjuangkan. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi dengan versi paling tongkrongan. Anggap ini jawaban jujur dari sebuah bisnis atas pertanyaan sederhana, lu kerja setahun ini capek-capek, sebenarnya untung atau boncos. Tidak ada filosofi tinggi, tidak ada kata puitis, hanya hasil akhir dari semua usaha yang dilakukan perusahaan selama satu periode. Angka pertama yang sering bikin mata berbinar adalah omzet atau pendapatan. Banyak orang langsung kagum melihat angka triliunan, padahal omzet itu cuma angka penjualan kotor. Kalau jualan 1 triliun tapi pengeluarannya 1,1 triliun, hasil akhirnya tetap rugi. Omzet itu vanity, kelihatan gagah, tapi belum tentu menyehatkan. Bayangkan tukang gorengan di pinggir jalan, antreannya panjang, pembeli ramai, kelihatannya sukses. Tapi kalau harga minyak dan tepungnya naik, sementara harga jual tidak ikut naik, keuntungan bisa habis. Disinilah pentingnya melihat laba kotor. Apakah bisnisnya efisien dalam mengubah bahan baku menjadi uang? Naik satu level, kita lihat laba operasional. Ini adalah keuntungan murni dari bisnis inti setelah dipotong gaji karyawan, listrik, sewa, dan biaya rutin lainnya. Jika angka ini minus, itu tanda bahaya serius. Artinya mesin utama bisnis sudah cacat. Sebesar apapun omzetnya, fondasinya rapuh. Hati-hati dengan laba yang terlihat cantik tapi asalnya tidak jelas. Kadang laba bersih melonjak bukan karena jualan membaik, tapi karena keuntungan lain-lain, misalnya jual aset atau tanah. Ini laba semu. Rasanya seperti dapat durian runtuh, enak sesaat tapi tidak bisa diandalkan untuk tahun depan. Di bagian paling bawah ada laba bersih. Inilah daging sebenarnya. Uang yang benar-benar menjadi hak pemegang saham. Investor logis tidak terpukau oleh cerita besar, tapi melihat grafik laba bersih. Idealnya grafik ini naik perlahan seperti anak tangga, bukan lompat lalu jatuh. Laba juga harus dilihat dalam bentuk margin. Margin laba menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualannya.
Kalau marginnya cuma 2 atau 3%, risikonya tinggi. Sedikit salah kelola, laba langsung habis. Bandingkan dengan deposito, apakah risikonya sepadan? Pertumbuhan adalah kunci berikutnya. Perusahaan sehat itu bertumbuh. Jika omset naik tapi laba turun, ada kebocoran. Bisa jadi biaya membengkak, bisa jadi manajemen tidak efisien. Pertumbuhan tanpa kualitas hanya memperbesar masalah, bukan memperbesar kekayaan. Perhatikan juga laba per lembar saham atau EPS. Ini jatah keuntungan kita sebagai pemilik. Dalam jangka panjang, harga saham akan mengikuti arah EPS. Jika EPS naik konsisten, harga saham mungkin diam sementara, tapi pada waktunya akan menyusul. Pasar bisa lambat, tapi tidak tuli. Kesimpulannya sederhana. Jangan silau nama besar, iklan masif, atau cerita masa depan yang terlalu indah. Buka rapornya, lihat apakah bisnis ini benar-benar pintar mencetak uang. Jika dari laporan laba rugi saja sudah banyak tanda tanya, tidak perlu lanjut ke laporan berikutnya. Setelah tahu apakah perusahaan bisa menghasilkan uang, sekarang kita cek apakah dia cukup kuat untuk bertahan hidup. Disinilah neraca berperan. Anggap neraca sebagai foto ronggen kondisi keuangan perusahaan di satu titik waktu. Rumusnya sederhana dan tidak bisa dibantah, harta sama dengan utang ditambah modal sendiri. Dari sini kita tahu tubuh bisnis ini sehat atau sebenarnya sudah keropos. Bayangkan logika rumah KPR. Rumah seharga 1 miliar terlihat keren sebagai aset. Tapi kalau 800 jutanya utang bank dan modal sendiri cuma 200 juta, jangan dulu merasa kaya. Kekayaan semu seperti ini rapuh. Prinsip yang sama berlaku di perusahaan, aset besar tidak ada artinya kalau isinya utang semua. Di neraca ada 2 jenis aset yang wajib dibedakan. Aset lancar adalah uang dan harta yang bisa cepat dipakai, seperti kas dan piutang jangka pendek. Ini ibarat uang di dompet yang bisa dipakai beli bensin besok. Aset tidak lancar seperti tanah dan bangunan itu penting, tapi tidak bisa diandalkan untuk kebutuhan mendesak. Banyak perusahaan bangkrut bukan karena rugi besar, tapi karena gagal bayar. Kasnya kosong, sementara utang jatuh tempo datang bersamaan. Inilah bahaya likuiditas. Bisnis bisa kelihatan sehat di atas kertas, tapi mati pelan-pelan karena tidak punya uang tunai saat dibutuhkan. Sekarang kita lihat sisi gelapnya, liabilitas atau utang. Utang bukan selalu musuh, tapi harus dipahami. Utang produktif dipakai membangun pabrik atau memperbesar usaha. Utang konsumtif dipakai menutup biaya rutin karena kas kosong. Rasio utang terhadap modal memberi petunjuk apakah perusahaan sedang agresif atau nekat. Waspada pola gali lubang tutup lubang. Jika utang jangka pendek jauh lebih besar daripada kas yang tersedia, perusahaan berdiri di tepi jurang. Satu guncangan ekonomi kecil saja bisa membuatnya terjatuh. Investor logis tidak mencari sensasi, tapi mencari ketahanan saat kondisi terburuk datang. Ekuitas adalah bagian yang paling jujur. Inilah hak milik kita sebagai pemegang saham. Perhatikan saldo laba ditahan. Perusahaan hebat akan menumbuhkan saldo ini dari tahun ke tahun. Artinya laba tidak dihamburkan, tapi ditabung untuk memperbesar bisnis dan memperkuat fondasi. Jangan tertipu aset yang terlihat besar tapi kualitasnya rendah. Piutang yang menumpuk artinya barang sudah dijual tapi uangnya belum masuk. Jika terlalu besar, ada risiko uang itu tidak pernah kembali. Aset seperti ini kelihatannya gemuk tapi sebenarnya berbahaya. Ada satu tanda bahaya yang tidak boleh ditawar. Ekuitas negatif. Jika total utang lebih besar daripada total aset, secara teknis perusahaan sudah bangkrut. Ini seperti orang yang hartanya habis tapi utangnya masih menumpuk. Saham seperti ini jangan disentuh walau harganya terlihat murah. Intinya, laba membuat perusahaan tumbuh, tapi neraca yang kuat menjaga perusahaan tetap hidup. Saat krisis datang dan penjualan turun, hanya perusahaan dengan utang terkendali dan kas cukup yang bisa bertahan. Investor yang cerdas selalu memastikan benteng pertahanannya kokoh sebelum berharap hasil besar. Sekarang kita masuk ke bagian paling jujur dan paling kejam, arus kas. Ada satu mantra yang wajib dipegang, profit itu opini, cash itu fakta.
Laba di laporan bisa terlihat indah karena permainan pencatatan, tapi saldo uang di rekening bank tidak bisa diajak bohong. Disinilah realitas bisnis diuji tanpa kompromi. Arus kas operasional adalah rajanya. Ini uang yang benar-benar masuk dari aktivitas utama bisnis, dari jualan produk atau jasa. Angka ini wajib positif. Kalau negatif, artinya perusahaan tidak menghasilkan uang dari kegiatan sehari-hari dan harus nombok untuk bertahan hidup. Ini tanda bahaya yang tidak boleh disepelekan. Red flag terbesar muncul saat laba bersih naik tinggi, tapi arus kas operasional justru negatif berulang kali. Ini sinyal kuat ada yang tidak beres. Bisa jadi penjualan dicatat tapi uangnya belum diterima, atau lebih parah, ada rekayasa angka. Investor logis selalu lebih percaya uang daripada cerita. Berikutnya arus kas investasi. Di sini biasanya terlihat angka negatif dan itu tidak selalu buruk. Uang keluar untuk beli mesin baru, buka cabang, atau memperluas kapasitas produksi. Jika arus kas operasional kuat lalu dipakai untuk investasi, ini pertanda perusahaan sedang membangun masa depan. Lalu ada arus kas pendanaan. Ini menunjukkan hubungan perusahaan dengan bank dan investor. Jika angkanya positif terus, artinya perusahaan hidup dari suntikan utang atau modal baru. Jika negatif, artinya perusahaan membayar utang atau membagikan dividen. Yang kedua, jauh lebih menenangkan untuk pemilik modal. Pola perusahaan idaman sangat jelas. Arus kas operasional positif, arus kas investasi negatif karena ekspansi, dan arus kas pendanaan negatif karena bayar utang atau bagi dividen. Ini tanda bisnis sehat, menghasilkan uang, dan tidak tergantung napas dari pihak luar. Perhatikan juga arus kas bebas. Ini uang sisa setelah semua biaya operasional dan belanja modal dibayar. Inilah uang yang benar-benar bebas. Bisa dipakai bagi dividen, beli saham kembali, atau disimpan sebagai amunisi. Dividen yang sehat hanya bisa lahir dari sini. Anggap arus kas seperti oksigen. Manusia masih bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, tapi tanpa oksigen hanya hitungan menit. Perusahaan juga begitu, bisa bertahan walau laba turun, tapi tidak akan selamat jika kasnya kosong. Arus kas adalah penentu hidup mati. Cek juga saldo kas akhir. Bandingkan dari tahun ke tahun. Apakah uang tunai di bank bertambah atau menyusut? Di masa krisis dan ketidakpastian, perusahaan yang memegang kas tebal punya posisi tawar paling kuat untuk bertahan dan menyerang peluang. Kesimpulannya tegas, perusahaan yang kehabisan uang kas akan mati, tidak peduli seberapa besar laba di atas kertas. Investor yang ingin tidur nyenyak selalu memastikan arus kasnya sehat sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Disinilah ilusi dipatahkan dan fakta berbicara. Sekarang kita masuk ke sesi reality check yang paling menentukan, arus kas. Ada satu kalimat yang harus tertanam kuat di kepala. Laba bisa diperdebatkan, uang tunai tidak. Angka laba bisa terlihat cantik karena metode pencatatan, tapi jumlah uang di rekening bank adalah kenyataan mentah yang tidak bisa dimanipulasi dengan cerita. Arus kas dari aktivitas operasional adalah sumber kehidupan utama. Ini uang yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan, dari jualan barang atau jasa. Angka ini wajib positif. Jika negatif, artinya perusahaan tidak mampu membiayai hidupnya sendiri dan harus cari napas dari luar. Sinyal bahaya paling sering diabaikan adalah ketika laba bersih naik, tapi arus kas operasional justru minus bertahun-tahun. Ini seperti orang terlihat sehat, tapi napasnya tersengal. Ada jarak antara laporan dan kenyataan. Investor berpengalaman akan langsung curiga ketika uang tidak mengikuti laba. Masuk ke arus kas investasi. Di bagian ini, angka negatif sering muncul dan itu tidak selalu buruk. Uang keluar untuk beli mesin, buka pabrik, atau ekspansi jaringan. Jika pengeluarannya masuk akal dan didukung arus kas operasional yang kuat, ini pertanda perusahaan sedang menanam benih untuk panen di masa depan. Arus kas pendanaan memberi gambaran bagaimana perusahaan bertahan. Jika angkanya positif terus, berarti perusahaan hidup dari utang baru atau suntikan modal. Jika negatif, artinya perusahaan membayar cicilan atau membagi dividen.
Yang kedua, menunjukkan kemandirian dan kedewasaan bisnis. Pola ideal perusahaan sehat itu konsisten. Arus kas operasional positif sebagai sumber utama, arus kas investasi negatif untuk pertumbuhan, dan arus kas pendanaan negatif sebagai tanda tanggung jawab ke pemilik modal. Pola ini jarang dramatis, tapi sangat menenangkan. Perhatikan arus kas bebas. Ini sisa uang setelah semua kebutuhan bisnis dipenuhi. Uang inilah yang benar-benar fleksibel. Bisa dibagi sebagai dividen, disimpan sebagai cadangan, atau dipakai membeli peluang baru. Dividen yang berkualitas hanya lahir dari arus kas bebas yang stabil. Anggap arus kas sebagai oksigen. Manusia masih bisa bertahan tanpa makan beberapa hari, tapi tanpa oksigen hanya menit. Perusahaan juga demikian. Bisa hidup dengan laba kecil, tapi tidak bisa hidup tanpa kas. Saat kas habis, semua rencana tinggal cerita. Cek saldo kas akhir dari tahun ke tahun. Apakah uang tunai bertambah atau justru menipis? Di masa krisis, perusahaan dengan kas tebal bukan hanya bertahan, tapi bisa membeli aset murah saat yang lain terdesak. Disinilah kekuatan nyata terlihat. Intinya sederhana tapi tegas. Perusahaan boleh saja terlihat untung di atas kertas, tapi tanpa arus kas yang sehat, itu hanya ilusi. Investor logis selalu memastikan uangnya benar-benar ada, bukan hanya tertulis rapi di laporan. Setelah tahu perusahaannya bagus atau tidak, sekarang muncul pertanyaan paling krusial, harganya masuk akal atau kemahalan. Barang bagus tidak selalu berarti investasi bagus. BMW itu mobil hebat, tapi kalau dijual seharga pesawat jet, itu keputusan bodoh. Di saham pun sama. Kualitas perusahaan dan harga saham adalah dua hal yang wajib dipisahkan. Disinilah konsep valuasi berperan. Kita tidak sedang mencari perusahaan sempurna, tapi harga yang wajar. Valuasi adalah seni menilai apakah kita membeli mahal, murah, atau terlalu murah sampai berbahaya. Tanpa valuasi, investor ibarat belanja tanpa lihat label harga. Rasio pertama yang paling populer adalah PER. Logikanya sederhana, berapa tahun modal kita kembali jika laba perusahaan tidak berubah? Per 10 kali artinya butuh 10 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin mahal harganya. Carilah PR yang masuk akal, di bawah rata-rata industrinya atau di bawah sejarahnya sendiri. Rasio kedua adalah PBV. Ini logika harga barang bekas. Jika perusahaan bubar hari ini dan semua aset dijual, apakah harga saham yang kita bayar masuk akal? PBV di bawah 1 bisa berarti diskon, tapi juga bisa jadi tanda kualitas buruk. Murah tidak selalu berarti menarik. Bayangkan Anda mau membeli ruko. Anda tidak akan membayar 5 miliar jika uang sewanya cuma 10 juta setahun. Itu tidak masuk akal. Logika dagang sederhana seperti ini harus dibawa ke saham. Jangan biarkan istilah keren menutupi akal sehat. Waspadai jebakan value trap. Saham terlihat murah dari rasio, tapi bisnisnya rusak. Laba turun, arus kas lemah, dan utang menumpuk. Harga murah seperti ini bukan peluang, tapi peringatan. Murah harus selalu disandingkan dengan kualitas. Bandingkan rasio dengan perusahaan sejenis. Jangan membandingkan bank dengan tambang atau retail dengan teknologi. Setiap bisnis punya karakter sendiri. Bandingkan apel dengan apel agar kesimpulan tidak menyesatkan. Perhatikan juga dividen yield. Anggap ini bunga deposito versi saham. Jika dividennya besar dan rutin, itu bukti nyata bahwa laba benar-benar ada. Dividen memberi ketenangan saat harga saham bergerak lambat, karena uang tetap mengalir ke rekening. Prinsip penting terakhir adalah margin of safety. Selalu beli dengan harga diskon. Beri ruang kesalahan dalam analisa. Pasar sering memberi kesempatan saat orang lain panik. Investor cerdas menunggu, bukan mengejar. Kesabaran adalah bagian dari strategi. Rumus kunci kaya sangat jelas. Perusahaan bagus dengan laba naik dan neraca kuat, ditambah harga yang salah karena terlalu murah, menghasilkan peluang terbaik. Membeli uang 1.000 dengan harga 500 adalah inti dari investasi logis.